Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua, sama juga seluruh peserta. Kembali lagi nih pastinya di webinar Jogja Startup Day 2021 di hari keempat kali ini. Mungkin boleh tepuk tangan secara virtual ya teman-teman semuanya. Seru banget setelah kemarin juga ada beberapa gitu tema-tema yang sudah diangkat. Yang pasti selalu juga nggak kalah kerennya, nggak kalah serunya. Dan juga di sini Tiara ya akan pasti memandu acara pada hari ini. Plus nanti Tiara nggak sendirian nih buat teman-teman. Tiara juga akan kehadiran tamu secara virtual juga gitu ya. Pasti juga coach-coach yang seru-seru dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dan dipastikan harus ya buat teman-teman harus banyak banget ilmu yang didapat. Jadi sebanyak-banyaknya bisa untuk tanya dengan coach ataupun narasumber yang nanti akan membagikan ilmu dan juga banyak sekali wawasan dan informasi mengenai tema kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan masuk ke sesi inti acaranya gitu ya, kita seperti biasa akan mengingatkan kembali untuk teman-teman atau rekan-rekan peserta gitu ya. Yang pertama adalah peserta ini harus wajib mengikuti keseluruhan workshop yang dipilih untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang kedua adalah peserta wajib melakukan presensi pada website yang sudah tersedia di menu workshop. Yang ketiga adalah jika peserta lupa melakukan presensi pada salah satu workshop, maka sertifikat tidak dapat diberikan. Dan yang keempat adalah waktu presensi hanya dibuka selama 30 menit saja teman-teman di akhir acara nanti. Dan yang kelima, kegiatan dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan yang terakhir adalah bagi peserta yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan pertanyaan masing-masing pada kolom komentar streaming YouTube begitu. Jadi buat teman-teman gitu ya yang pengen juga bertanya gitu ya mau lebih lanjut, apalagi nanti ini kita akan membahas tentang yang namanya pengembangan SDM UMKM di era digitalisasi. Itu bisa langsung aja untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya gitu sebanyak-banyaknya gitu ya, sampai coach atau narasumber kita sampai bingung, aduh ini pertanyaannya banyak sekali gitu ya, karena kita harus banyak mencuri ilmu nih. Kayak ini pas sekali buat teman-teman peserta yang memang lagi bidangnya atau lagi menggeluti tentang UMKM gitu ya, bisnis kuliner, bisnis secara online juga, ini pas sekali gitu. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk media partner yang sudah mendukung pada acara hari ini juga, yang juga membuat acara hari ini sukses gitu ya, bisa hadir dan juga menemani peserta semuanya. Terima kasih banyak kepada partner yang sudah media partner yang sudah bekerja sama. Yang pertama ada Bantu Tunadaksa, HMTI UNS, Teknik Informatika, Program Studi Kewirausahaan Amikom Sentra Jawa Timur, Kewirausahaan Sosial Fisipol UGM, Info UMKM Indonesia, Forma UNS, Indigo Solo, UMKM Jateng, Zenit, Certiva, Blok 71 Yogyakarta, Skyshi, RBTV, Universitas Amikom Purwokerto, UMG Ideal Indonesia, dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak pada Gayo Capital. Terima kasih banyak sudah mendukung, dan kayaknya kita sudah terhubung secara langsung nih dengan coach yang satu ini gitu ya. Kita banyak membahas tentang nanti pengembangan SDM UMKM di era digitalisasi. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Sabto Tanoyo Pajanarto CPP selaku yang mewakili Asosiasi UGDS Indonesia. Selamat pagi Bapak Sabto. Selamat pagi. Apa kabar Pak Sabto? Alhamdulillah baik-baik saja ini. Alhamdulillah baik ya Pak Sabto ya. Suara saya jelas terdengar ya? Iya, suara sudah jelas terdengar. Jelas ya. Jelas juga Pak Sabto, betul. Karena hujan deras di tempat saya ini. Jogja juga hujan deras nih Pak Sabto. Pagi-pagi sudah absen di hujannya. Biasanya sore kalau di Jogja. Baik, Pak Sabto sudah siap untuk membagikan ilmunya, gitu ya. Apalagi sekarang di masa era digitalisasi, semuanya teknologi, semuanya gadget. Bahkan kalau anak-anak milenial sekarang disuruh milih, lebih milih ketinggalan gadget atau dompet, lebih milih ketinggalan dompet nih Pak Sabto, gitu. Karena gadget itu semuanya ada di sana. Dan sekarang dikaitkan tentang UMKM gitu. Ini gimana nih Pak Sabto? Mungkin boleh saya silakan Pak Sabto untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Ini ya, jadi yang dimintakan ke saya kan bagaimana mendorong SDM UMKM menjadi lebih berdaya saing di era digital ya. Jadi sebenarnya itu yang jadi masalah dari dulu ya. Jadi kita memang mengalami
apa ya namanya istilahnya, banyak sekali para ini dari semua unsur-unsur pentahelix ya yang mendorong tumbuhnya UMKM itu mengalami sistemnya seperti gini. Mereka udah dilatih tapi tetap tidak berubah gitu kan. Mereka sudah coba kita bantu tapi tetap tidak terjadi proses-proses perbaikan SDM-nya, ataupun kalau mereka mengalami pertumbuhan perbaikan SDM-nya menjadi lebih ini, tapi juga tidak optimal gitu loh. Yang jadi permasalahan sebenarnya pendekatannya yang memang masih kurang tepat menurut saya. Satu contoh misalnya kalau kita lihat di ini ya training-training yang sudah dilaksanakan oleh banyak pihak ya, baik oleh teman-teman di kampus, di inkubator maupun teman-teman di dinas ya, dengan tidak mengurangi rasa apresiasi saya terhadap kita semua, teman-teman semua yang sudah mencoba membantu UMKM supaya SDM-nya tumbuh, tapi saya melihat caranya yang salah gitu loh. Dan mereka teman-teman tuh masih belum bisa menyentuh soft skill di UMKM-nya. Padahal sebenarnya kita perlu lebih dulu menyentuh soft skill-nya, perlu lebih dulu menyentuh mindset mereka, kemudian bagaimana cara mereka bisa berubah ya, harus perilakunya, kemudian mindsetnya, lalu etosnya itu yang harus diubah dulu. Nah, training-training yang ada itu tidak mampu ke sana karena sebagian besar training itu jatuhnya hanya seperti mengumpulkan narasumber yang ngomong dari A, kan? Terus narasumber lain ngomong lagi tentang B, narasumber selanjutnya ngomong tentang C, padahal yang dibutuhkan bukan seperti itu. Dibutuhkan adalah seorang trainer, master trainer, atau seorang fasilitator yang bisa mengawal training penguatan kapasitas UMKM itu dari sejak awal training. Misalnya kalau 3 hari, maka dia harus ngawal itu, proses dikawal dari hari pertama sampai hari terakhir, di mana si master trainer atau trainer ini harus bisa melihat perubahan yang terjadi, dan yang ditrainingkan memang harus menyentuh ke sisi perubahan perilaku dari teman-teman UMKM yang kita undang sebagai peserta. Nah, kita umumnya jatuh di model-model training yang seperti seminar. Jadi isinya banyak narasumber datang gitu kan, cerita mengisi teknis tentang ini, kemudian pulang. Sedangkan si narasumber ini kemudian tidak ada ikatan perasaan dengan para pesertanya. Di situ dari awal aja sudah salah, jadi putus di sana nanti. Jadi sana narasumber kadang-kadang, bahkan kalau kita ketemu narasumber yang sok-sokan ya, yang seolah-olah mereka sudah wow gitu kan, kita tanya WA aja kadang-kadang mereka tidak mau ngasih kan, karena merasa seolah-olah ngapain minta WA saya gitu kan, udah kasih email aja. Padahal teman-teman UMKM itu lebih nyaman komunikasi pakai WA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang salah juga dalam satu event training, kadang-kadang materi dijejalkan begitu banyak. Sehingga pesertanya menjadi kebingungan gitu ya dengan semua informasi yang masuk, kemudian hanya akan mendengarkan dan pasif dia. Nah, kalau yang training yang saya kawal sendiri ya, jadi saya melatihkan training itu, saya harus mencoba mendorong peserta UMKM ini supaya bekerja di ruang training. Jadi kalau saya mengawal training itu tidak ada makanan di dalam ruangan, karena ruang training tidak untuk makan-makan gitu. Kemudian materi yang kita ajarkan juga, satu trainer dia harus bisa mengawal satu materi full misalnya selama 3 hari. Jadi bukan kemudian
kalau ngundang narasumber boleh, tapi kita ya sebagai trainer yang utama untuk melakukan training ke teman-teman UMKM ini, maka dia harus mampu menarik benang merah dari narasumber yang didatangkan, kemudian bisa mendorong peserta untuk bekerja. Jadi di ruang training itu ya, misalnya kalau saya kan kemarin Mas Afing nanyain spesifikasinya di mana gitu kan, kompetensinya di mana. Saya bilang saya fokus di strategic planning, dan saya selama sejak tahun 2005 sampai sekarang justru jarang sekali melatih ke UMKM, meskipun saya fokus di UMKM ya. Lebih ke strategic planning ke UKM, kemudian ke pemerintah daerah, ya kan, sehingga agak beda ininya. Nah, di sana kita memang saya melihat ada kesalahan kita dalam melatihkan itu. Ada kesalahan kita dalam membuat satu konsep-konsep training yang seolah-olah bagus ketika di atas kertas gitu ya. Karena narasumber yang hadir banyak sekali gitu kan. Jadi, ini menarik ini. Kalau model-model proses-proses seperti itu boleh-boleh aja, tapi tetap harus ada seorang trainer atau seorang master trainer yang mengampu semuanya, kemudian dia harus mampu merangkum seluruh proses. Atau seorang master fasilitator ya, yang mampu merampung. Jadi merekam semua proses, dia harus datang dari pagi. Kalau 4 hari, 4 hari. Pengalaman saya kadang-kadang kalau training tidak hanya 3 hari ya, tapi 6 hari, 7 hari. Tujuannya apa? Karena kita mendorong perubahan soft skill di sana. Saya sendiri dengan plan internasional beberapa waktu yang lalu juga mengawal tentang soft skill. Jadi plan punya materi-materi yang sudah berstandar SKKNI dan sudah ada SKKNI-nya. Di sana kita tawarkan proses-proses training yang sifatnya mengarah ke perubahan soft skill. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat meskipun kita sudah sudah prosesnya sudah gara-gara pandemi ya ini ya. Gara-gara pandemi kita menjadi familiar dengan Zoom gitu kan. Kemudian hampir semua training pindahnya ke Zoom. Banyak sekali training-training yang kita lakukan ya, teman-teman yang melakukan training pindah ke Zoom, bahkan perkuliahan, kemudian sekolah, SD, SMP, SMA semuanya ke sana. Tapi tetap saja ada apa yang disebut oleh Mas Nadiem ya, ada learning loss. Di sana ada learning loss. Saya setuju gitu dengan Mas Nadiem, saya setuju bahwa saya pribadi sebagai seorang trainer untuk soft skill, saya juga menolak. Jadi beberapa waktu lalu, tahun lalu ya, ILO itu ngajak saya untuk training soft skill. Lalu ketika mereka menawarkan gimana kalau dicoba, karena waktu awal-awal pandemi kemarin kan kita euforia semuanya ke Zoom semua gitu kan. Menawarkan itu gimana kalau untuk melatih mereka kita tawarkan pakai Zoom gitu kan. Saya yang menolak. Tolong dong kalau training, kalau sudah menyangkut ke perubahan perilaku, ke soft skill, itu nggak bisa pakai Zoom gitu. Dan saya yakin Mas Nadiem merasakan itu juga, bahwa ketika teman-teman kita, para trainer, para guru, para dosen melatih, mentransfer ilmu, kemudian termasuk saya ke UMKM ya, ternyata memang kita merasakan bahwa ada yang hilang, ada interaksi ekstra personal yang hilang. Ada interaksi di mana kita bisa melihat, satu peserta kami ternyata ada agak berubah ini ya perasaannya ketika kita ngomong apa, itu kan tidak bisa kita lihat secara langsung. Dan itu penting untuk membangun soft skill peserta, penting untuk mendorong peserta berubah mindsetnya, berubah etos kerjanya. Itu yang perlu kita sadari lebih dulu di sini. Jadi kalau Mas Nadiem bilang pendidikan nasional kita dalam 2 tahun ini ada learning loss,
saya juga bisa bilang seperti itu, bahwa pendidikan training yang kita laksanakan selama ini, yang pertama udah caranya salah, ya, caranya salah, ngundang narasumber terlalu banyak, kemudian memberikan materi terlalu banyak, padahal UMKM itu datang untuk training aja sudah alhamdulillah loh kalau UMKM, karena mereka lebih suka cari uang kan, dan mereka tipe-tipe UMKM kalau yang di Indonesia itu kan memang baru-baru sekarang aja, setelah ada setelah ada mata kuliah kewirausahaan gitu kan. Kemudian dari teman-teman mahasiswa yang lulus yang merasa panggilan jiwanya menjadi wirausaha, kemudian tumbuh menjadi wirausaha, itu ada proses di sana, proses perencanaan, proses penyiapan usaha, proses proyeksi keuangan yang dilakukan gitu. Tapi kita perlu melihat bahwa ada banyak sekali di Indonesia ini juga UMKM yang orang-orangnya masuk ke proses-proses usaha-usaha entrepreneurship yang mikro kecil, penyebabnya karena keterpaksaan, penyebabnya karena di PHK, karena suaminya meninggal, gitu, karena suaminya tidak mampu mencari uang, gitu kan, karena kebutuhan tambahan, misalkan kalau suaminya udah bekerja, misalkan, kebutuhan tambahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, itu sebabnya kalau kita tahu bahwa di Indonesia UMKM itu banyak yang memang pelakunya adalah perempuan, baik itu perempuan sebagai seorang single parent maupun perempuan yang perlu tambahan keuangan atau perlu menambah kemakmuran keluarga. Nah, dalam konsep seperti ini, mulai terjadi beberapa teman-teman UMKM yang seperti ini yang perlu penguatan kapasitasnya, itu tidak bisa model-model training umum gitu ya, tidak bisa model kegiatan-kegiatan yang bahkan untuk mereka diminta masuk ke fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun ke teman-teman yang sudah ada learning online itu ya. Kalau di kementerian kan ada, di Kemenkop itu ada training online yang disiapkan untuk UMKM. Bahkan untuk hal-hal seperti pun mereka masih kesulitan untuk mengakses, itu pertama. Kedua, ketika sudah diberitahu untuk ada proses itu juga kadang-kadang mereka tidak bisa ini. Nah, saya ada presentasi yang bisa merangkum semuanya ya, dan juga perlu kita sadari bahwa kita dunia ini sudah berubah gitu. Dunia ini sudah, justru soft skill itu sangat penting dan perlu kita perhatikan di sana gitu. Ini saya sedikit aja, cuma sekitar berapa? 23 slide. Saya mulai ya. Apakah terlihat jelas, Mbak, untuk? Ya Pak, ini sudah terlihat sangat jelas. Jelas ya. Iya. Oke. Presentasi saya kasih title penguatan SDM UMKM di era Industri 4 dan Society 5.0. Apa sih Society 5.0 itu? Kalau menurut definisi yang baku, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memanfaatkan semua inovasi revolusi industri 4 yang antara lain IoT, Artificial Intelligence, analisis Big Data, kemudian bekerja secara workspace ya, bekerja secara remote ya, dengan berbagai teman-teman di luar area kita gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan robot yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas. Nah, sehingga apa? Sehingga Society 5 ini diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Ini ada dua di sini.
berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi. Itu sebabnya kalau kita tahu, oh ya ini saya perlu ngasih informasi tentang saya lebih dulu ya. Ini saya saat ini sebagai seorang owner dari lembaga training namanya Lembaga Konsultan Strategic Planning Dinamika Lintas Nusa Inisiatif, dan saat ini saya posisinya menjadi dipercaya sebagai Public Relation dari API, Ketua Korwil DIY di ABDSI, Master Trainer Gapura Digital, dan ada satu startup yang kebetulan saya jadi inisiator dan mentor di sana. Cuma ya ini startupnya lagi proses pertumbuhan, ini sudah lama beta sampai sekarang belum selesai. Nah, ini, WA saya bisa dilihat di atas ini, nomor WA saya, lalu Twitter dan IG saya Coach Dimas Sabto, kalau LinkedIn saya Coach Dimas. Nah, kita lanjut ya, konsep diri. Jadi sebelum kita melangkah melatih teman-teman UMKM, mendorong mereka supaya bisa mempelajari ilmu-ilmu atau teknologi yang makin canggih, kita perlu mendorong mereka untuk menyadari konsep diri mereka sendiri. Jadi harus kembali ke diri sendiri. Bagaimana emosionalnya, bagaimana kemampuan soft skill sosialnya, bagaimana kemampuan kognitifnya gitu kan. Nah, di sini kalau kita tahu di lapangan banyak keluhan pada umumnya, ini umum ya, manusia Indonesia itu tidak memiliki etos kerja yang baik. Yang cerita tidak cuma 1-2 orang, tapi bahkan kalau kita tahu salah satu budayawan dulu Pak, ada satu budaya almarhum ya yang bercerita bahwa manusia Indonesia itu karena mereka berawal dari masyarakat agraris, maka mereka etosnya menjadi etos agraris yang masih tradisional, yang tidak melihat waktu sebagai hal yang penting, salah satunya. Nah, kita juga melihat ini di UMKM gitu. Banyak UMKM yang kurang tangguh. Meskipun sebenarnya ada di banyak tempat ya, kondisi-kondisi lapangan di mana kita lihat teman-teman tuh yang belum mampu untuk mengelola diri sendiri gitu kan. Mereka kurang tangguh, cepat bosen, tidak jujur atau kurang jujur gitu kan. Kemudian tidak bekerja, tidak mampu bekerja teamwork. Oke, kalau yang model ini misalnya eranya sekarang era kerja teamwork lewat Google Doc misalnya, atau kerja teamwork lewat online ya, lewat Zoom ya kan, atau lewat Microsoft. Nah, itu bahkan yang kerja online, kerja offline yang teamwork di offline aja kadang-kadang mereka belum mampu, apalagi sekarang kita dituntut ke kerja-kerja digital yang sifatnya kerja bareng dari banyak pihak ya, dan dari banyak tempat. Lalu minimnya kemampuan komunikasi. Ini yang perlu kita sadari. Ini paling banyak terjadi keluhan-keluhan seperti ini. Nah, sehingga saya kalau mendorong teman-teman UMKM bertumbuh menjadi mendapatkan training dan menguatkan kapasitas mereka, yang saya dorong selalu soft skill-nya dulu. Skill itu apa sih gitu ya? Soft skill adalah keterampilan intrapersonal, ekstrapersonal ya, interpersonal, dan sangat penting untuk penerapan di keluarga. Jadi itu kata kuncinya kompetensi perilaku, keterampilan mengelola diri, dan lain-lain ya banyak. Dan di sana juga terhubung ke hard skill. Jadi soft skill dan hard skill itu harus imbang. Hard skill itu penguasaan ilmu teknologi dan keterampilan teknis. Sekarang eranya sudah era, katanya kan kita sudah 4.1.
di mana semua pekerjaan menjadi berbasis pada digital dan hard skill yang dibutuhkan juga akhirnya ke sana juga. Nah, selama ini ya faktor yang memberi kontribusi keberhasilan di dunia kerja dan dunia usaha itu soft skill 40%. Ini hasil riset dari Mitsubishi di tahun 2002. Itu kalau sekarang saya yakin akan makin tinggi persentasenya. Karena dengan kondisi digital yang ada sekarang, kebutuhan pengubahan soft skill yang lebih tinggi itu makin perlu, makin dibutuhkan. Konsep diri pada setiap orang berbeda, membangun konsep diri merupakan sebuah proses belajar, bukan bawaan. Jadi konsep diri, jadi saya tidak pernah percaya bahwa orang kalau karakternya A, maka dia pasti akan selalu A. Selama kita bisa mengubah karakter dia, selama kita bisa mendorong mereka untuk beradaptasi, maka mereka pasti akan mampu beradaptasi dari karakter A ke karakter B. Dari konsep diri yang kurang bertanggung jawab, misalnya menjadi konsep diri yang lebih bertanggung jawab. Sehingga di mana-mana kalau melatihkan, mendorong perubahan perilaku, melaksanakan training, saya selalu mendorong perubahan perilaku. Soft skill itu bermacam-macam ya. Ini hanya contoh aja yang saya ceritakan di sini. Nanti di akhir presentasi saya akan memberi beberapa clue soft skill yang paling dibutuhkan paling tidak 10 tahun ke depan. Yang secara umum ada saat ini misalnya tentang kemampuan bangun tim, kemampuan berempati, personality, ya, assertiveness, kreativitas. Di era sekarang kreativitas justru akan makin dibutuhkan. Kenapa? Yang bisa melakukan kreativitas itu hanya otak manusia. Artificial intelligence tidak mampu melakukan itu. Yang mampu memiliki empati itu sebenarnya kalau kita ingin tumbuh, ingin mampu bertahan di era 4.1 ya, di mana nantinya artificial intelligence akan kecerdasan buatan akan makin kuat, juga makin banyak dipakai. Satu-satunya cara manusia untuk bisa tetap dipakai juga ya harus menguatkan soft skill masing-masing. Dan kalau saya cerita gini selalu bahwa semua komputasi mau secanggih apapun itu mereka tidak mampu merasakan cinta, tidak mampu merasakan empati. Beda sama manusia yang sebodoh apapun gitu. Bedanya itu kan, sebodoh apapun manusia dia pasti tetap akan mampu bisa merasakan cinta. Nah, ini contoh aja ya soft skill yang oleh salah satu ahli soft skill namanya Thomas Stanley. Dia cerita bahwa di era ke depan ada banyak soft skill, ada 10 soft skill. Ketiga, mudah bergaul. Lalu kemampuan mendapatkan dukungan ya, dukungan pendamping atau kalau sekarang misalnya kita UMKM ya misalnya, maka mereka harus butuh pendamping berupa mentor ya. Nah, teman-teman di startup misalnya bisa menjadi mentor. Di beberapa waktu yang lalu ketika BI mengadakan kegiatan upaya menggandengkan antara UMKM sama startup. Salah satu ide yang saya sampaikan waktu itu, saya bilang gini, tolong dong coba dibuat mereka menjadi saling bertemu, kemudian tidak sebagai mentor dan yang dimentori, tapi sebagai soulmate, gitu ya, sebagai teman curhat. Karena baik startup maupun UMKM sebenarnya sama kasusnya, sama proses pertumbuhannya gitu. Dan startup justru lebih parah kan, lebih tantangannya lebih tinggi gitu.
Nah, ketika prosesnya seperti itu, maka mereka harus menjadi teman curhat. Dan ternyata berhasil. Jadi beberapa waktu lalu kita bikin program dengan BI ke sana, kita dorong teman-teman UMKM bertemu sama startup, kemudian dari mereka saling bisa memperkaya ide masing-masing. Kalau dalam konsep konsep fasilitasi ya, maka mereka menjadi saling menyerbuki. Mereka saling menyerbuki, kemudian yang selanjutnya kerja keras, kemampuan kerja keras yang benar-benar bisa lebih smart ya. Jadi kerja keras tidak sekedar keras, tapi kerja yang mampu direncanakan dan benar-benar mewujudkan rencana, target, goalnya seperti apa. Kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, ya, hidup teratur dan kemampuan menjual ide. Ini yang paling penting kalau startup yang paling ke-10 ini, kemampuan menjual ide. Nah, konsep diri untuk meraih sukses itu apa sih? Yang pertama adalah bagaimana teman-teman mampu bisa mendorong supaya mental block itu hilang. Itu paling penting. Dari semua konsep-konsep diri yang paling perlu ini mental block. Banyak sekali teman-teman yang baik di UMKM maupun startup ya. Jadi teman-teman yang merasa mau bergerak dari titik A ke B itu udah pikirannya udah macam-macam. Kalau di era sekarang katanya overthinking gitu ya. Jadi overthinkingnya udah banyak sekali sehingga dia ragu-ragu untuk melangkah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus mulai diubah. Konsep awal sebelum berubah, dia harus mengubah mental blocknya. Dia harus benar-benar berani mampu untuk mencoba hal yang baru. Dan itu apa contohnya kalau yang sudah umum kita tahu kan, dia harus paham tentang jendela johari. Jadi diri pribadi dan nilai-nilai orang lain, kalau dalam matriks yang empat ruang itu, maka ada daerah terbuka, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah misteri. Nah, untuk proses-proses mengubah mental block itu kita harus berani untuk mencoba mengarah ke daerah-daerah yang belum kita tahu. Nah, ini korelasi karakter pengembangan diri dan kesuksesan, di mana perlu kita tahu bahwa kesuksesan itu relatif dan tidak bisa dilihat secara visual. Kalau kita tahu ya, kadang-kadang kita bertemu sama orang yang ternyata orangnya itu tidak kaya, tapi terlihat bahagia, karena dia telah mendapatkan kesuksesan yang lebih hakiki ya. Dan kadang-kadang kita malah, oh ya tercerahkan karena ternyata yang disebut kesuksesan itu tidak hanya bersifat materi, juga kadang-kadang bersifat lebih lebih subtil ya. Jadi di mana 4 cara memaknainya. Yang pertama, berpikir sukses, memandang diri selalu sukses. Kemudian yang kedua, menghargai diri sendiri, dan cinta untuk menghargai diri sendiri, maksudnya kan mencintai diri supaya tumbuh menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Yang ketiga, memiliki nilai baik untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi kita mendorong value kita naik, bukan dengan pencitraan gitu ya, bukan dengan segala macam upaya-upaya pemalsuan diri dengan citra-citra yang kalau kita lihat YouTuber banyak yang melakukan itu. Nah, tapi benar-benar kita memberikan kebaikan pada orang lain sebagai hal-hal yang sifatnya untuk mendorong value semuanya gitu. Kita mendorong value kita, ya, mendorong kita lebih ikhlas, juga mendorong teman-teman yang kita bantu supaya lebih baik. Yakin mereka tidak yakin pada diri sendiri, maka ya dengan sendirinya tidak akan sukses. Saya ke UMKM yang saya latih seperti itu, jadi mereka harus lepaskan dulu. Setelah
mental blocknya lepas, dia harus mulai memaknai sukses sebagai sukses yang dia harapkan gitu. Dan kita harus menantang dia. Misalnya kalau dengan target penjualan gitu ya, kita tantang mereka apakah mampu dengan target sekian, dia kembali ke proses-proses mereka. Nah, yang berhubungan dengan konsep diri yang seperti ini, ada konsep ikigai ya, yang ada yang berawal dari di Jepang ya, jadi konsep di Jepang, di mana kesuksesan itu dimaknai sebagai ikigai, perpotongan diagram Venn antara kegemaran, misi pribadi, pekerjaan dan profesi. Ketika kita mampu mewujudkan diagram Venn dari bidang yang kita sukai, bidang yang dibutuhkan masyarakat, bidang yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bayaran dan bidang keahlian, maka itu disebut ikigai, di mana unsurnya menjadi bukan profesional atau pekerjaan kita tercapai. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari, dan ini waktu kita melatih UMKM yang saat ini saya lagi proses melatih mereka sama tim saya ya, tim. Jadi kita ada tim yang tim coach yang diminta untuk bantu proses. Kita kenalkan ini ke teman-teman UMKM bahwa mereka harus bertumbuh ya pada bidang yang mereka sukai, karena kalau usaha UMKM kalau mereka tidak melakukan bidang yang tidak sukai, ya akan begitu-begitu saja. Dia akan meningkat, akan mencoba mencari peningkatan dari usahanya. Kemudian bidang yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita kembalikan ke UMKM-nya, kira-kira usaha dia dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Kalau tidak, maka kita perlu mendidik masyarakatnya supaya merasa butuh gitu. Kemudian bidang yang dimana kita mendapat bayaran yang pantas untuk kelelahan yang kita wujudkan gitu, yang kita gunakan, dan bidang keahliannya sesuai. Bidang keahlian sesuai itu kalau misalnya kalau kemarin kan kita beberapa minggu ke depan ini kita melatih ke teman-teman klaster herbal. Jadi mereka yang di sana harus benar-benar paham tentang semua simplisia semua bahan-bahan herba, harus benar-benar belajar di sana baru bisa menyatakan diri sebagai seorang pengusaha herba yang memang profesinya mendukung. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah kegagalan. Jadi saya tidak akan bacakan di sini, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Yang pasti yang penting adalah menjaga emosi ketika proses-proses ini terjadi. Jadi benar-benar emosi dijaga, apalagi kalau kegagalan itu menyangkut paut dengan banyak pihak ya, dengan orang yang kita jadi mitra kerja atau dengan ini. Jadi solusinya yang pertama tentunya kita kembali ke Tuhan kita gitu, untuk bisa mendapatkan relaksasi, tafakur, meditasi dan lain-lain ya, sifatnya ke arah refleksi diri dulu gitu kalau ada kegagalan. Dan kegagalan itu bukan hal yang negatif. Kegagalan itu hanya sifatnya hanya kondisi di memang belum siap melangkah lebih jauh. Jadi kondisinya Tuhan sedang memperingatkan kita, sedang memberi kita warning bahwa ini loh, Anda belum mampu melangkah dari A ke B, maka coba A-nya itu diperbaiki dulu. Ini ke teman-teman UMKM kita ceritakan bahwa kalau saya melatih di teman UMKM, saya ada satu lembar yang kita namakan mandala diri. Mandala diri itu isinya ada satu di mana ada satu lokus yang kita sebut sebagai
hal baik atau prestasi, hal-hal yang terbaik yang kita punyai semasa hidup kita. Dan di situ saya selalu mencontohkan bahwa kecelakaan, kegagalan itu belum tentu menjadi hal yang buruk. Karena kadang-kadang dalam kondisi seperti itu kita justru mendapatkan pencerahan, justru mendapatkan hal-hal yang sifatnya mendorong kita menjadi tumbuh menjadi manusia yang lebih baik, menjadi seorang manusia yang soft skill-nya menjadi lebih baik. Nah, lalu yang terakhir, yang juga penting ya, konsep diri yang penting itu mengelola waktu. Nah, ini teman-teman UMKM banyak sekali yang ini ya perlu sadar benar bahwa waktu itu sekarang bukan hal yang sifatnya kemudian seperti peribahasa waktu adalah uang, enggak ke sana. Karena apa? Karena ketika saat ini kita kolaborasi makin kuat antar para pihak, ya, kemudian proses-proses berusaha itu menjadi tidak sendiri tapi berhubungan dengan orang, maka waktu itu sensitif ketika kita sudah berjanji dengan orang, ketika sudah kita mengelola produksi, kemudian target penjualan harus tercapai. Jadi tidak lagi sekedar waktu adalah uang, tapi waktu adalah proses-proses di mana kalau kita gagal tepat waktu, maka akan hancur semuanya, akan berantakan semuanya. Itu yang perlu kita pahami, dan ini sangat lemah di UMKM. Jadi kalau saya melatihkan ke teman-teman ketika kita training, selalu saya menawarkan kalau training itu kita mau makan jam berapa. Yang kita bahas itu dulu. Di setiap kali proses training, karena training saya sifatnya partisipatif, saya kembalikan ke peserta. Oke, peserta silakan. Anda perhatikan jadwal kita seperti ini, kita makan siang jam berapa. Kemudian kita coffee break jam berapa, baru kemudian bahas kita masuk jam berapa. Apakah jam 8 tepat? Pada jam 8 tepat, kita masuk jam 8. Jadi di training saya, di training kami, tidak ada UMKM datang terlambat, kemudian pelongo-pelongo, tidak ada. Karena yang datang tidak tepat waktu pasti dengan sendirinya mereka akan malu pada teman-teman yang lain. Karena yang lainnya tepat waktu. Itu yang perlu kita dorong supaya teman-teman UMKM bisa menyadari ke sana. Nah, yang selanjutnya adalah konsep diri untuk meningkatkan etos kerja. Ini juga lemah di teman-teman UMKM. Jadi manajemen diri atau kemampuan seseorang mengenali, mengatur, melakukan kontrol diri ya, sehingga mampu mengelola orang dan menghindari konflik. Ini lemah di teman-teman UMKM. Kemudian manajemen diri berorientasi pada kualitas dan produktivitas juga lemah. Nah, ini semuanya arahnya ke soft skill semua, bukan teknis ya, jadi bukan melatih teman-teman untuk mencapai produktif bermutu, enggak, karena di awal mereka sudah salah di mindsetnya. Teman-teman UMKM yang memproduksi makanan, memproduksi semua hal yang sifatnya ini masih lemah di sana, sehingga kita sendiri kadang-kadang melihat tidak mampu atau tidak mau meningkatkan kualitas. Nah, yang harus dilakukan bukan mendidik mereka untuk mengetahui standar-standar loh, tapi mendidik mereka untuk berubah mindsetnya, supaya mereka menjadi seorang yang punya orientasi pada kualitas. Ketika kita sudah mendorong ke sana, maka tanpa diminta pun mereka akan mencoba meningkatkan diri, meningkatkan produk-produknya menjadi produk yang berkualitas, dan meningkatkan dirinya sendiri menjadi orang yang lebih berkompeten. Lalu selanjutnya produktivitas. Nah, ini juga banyak sekali teman-teman yang kita kurang mampu ke sana. Nah, ini contoh manajemen diri, misalnya pengelolaan waktu, pengelolaan kualitas diri dan kompetensi, mengelola peralatan, mengelola stres, kemudian kedisiplinan dalam semua bidang kehidupan ya. Nah, cara-cara mengelola diri yang bisa disarankan di sini, yang pertama, pelihara kebersihan dan kesehatan diri.
Ini kita kalau sebelum pandemi kemarin kan hanya lewat aja ya. Jadi pelihara kebersihan ya, oh ya gitu. Tapi setelah pandemi kita merasa bahwa oh ya ini sangat penting. Kemudian yang kedua menjadi manusia pembelajar. Kita itu di era sekarang itu sangat-sangat dimanjakan oleh teknologi, di mana sambil rebahan kita bisa baca-baca lewat HP online gitu kan, kemudian banyak e-book yang ada yang bisa kita baca, atau kita bisa buka laptop, bisa buka komputer untuk baca-baca semua hal yang kita butuhkan. Beda sama dulu ya, ketika untuk membaca kita harus membeli buku, harus cari buku di di taman pintar untuk bisa dapat buku yang baik gitu kan, atau ke satu tempat misalnya toko buku gitu. Jadi sekarang eranya kalau kita tidak menjadi manusia pembelajar akan sangat rugi, karena eranya sudah era kita didorong ke sana, sudah diberi banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan. Itu baru yang sifatnya membaca buku, belum yang sifatnya membuka online training ya, seperti di Coursera, di Khan Academy, di Indonesia X, ya. Banyak sekali. Yang terakhir misalnya kalau yang disediakan oleh pemerintah itu di prakerja ya, kartu prakerja. Ketika semua bertanya kenapa kartu prakerja harus ada pelatihan online ya, karena memang tujuannya mendidik kita menjadi manusia pembelajar, itu yang paling utama di sana. Lalu yang ketiga, mengubah sikap perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik, menjaga memelihara sikap, membangun citra positif, berpikir positif, kreatif, tingkatkan kualitas spiritual, ya, jangan menunda waktu, dan selalu bangun jejaring, selalu bangun networking. Nah, ini etos kerja, produktivitas yang penting ya. Itu harus bisa mendorong teman-teman untuk tahu, paham, dan memiliki visi bersama, kemudian bisa bertanggung jawab bersama dalam pekerjaan yang kita sedang laksanakan, dan bisa membangun target sesuai kemampuan. Nah, di sini maka perlu membangun kerjasama tim yang efektif, yang memiliki visi misi yang sama, memiliki pembagian peran dan tugas yang jelas ya, kemudian mampu untuk bekerja sama, mampu saling toleransi, dan mampu membangun transparansi antar para pihak. Ini yang hal-hal yang penting ketika kita sudah etos kerja yang sifatnya ke etos kerja tim. Nah, kita juga perlu mendorong cara kerja produktif menjadi lebih produktif ya, jadi lebih sifatnya lebih bergerak aktif, kemudian lebih memanfaatkan momentum yang ada, peluang-peluang yang ada dicari, kira-kira mampu tidak kita ambil peluang itu ya. Lebih mampu mengkomunikasikan pendapat-pendapat kita. Artinya apa? Artinya kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik, lalu mampu melakukan pendekatan asertif terhadap orang-orang di sekitar kita. Terus jujur ya, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap pekerjaan gitu kan. Dan percaya diri untuk bisa membangun semua itu. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang tangguh. Nah, ini simpulan akhir dari presentasi saya, bahwa kita ketika membangun SDM UMKM ataupun SDM semua teman-teman yang mungkin lagi butuh meningkatkan kemampuan kompetensi, meningkatkan keterampilan, maka di sana tidak bisa kita meninggalkan salah satu dari hard skill atau soft skill. Setiap ada satu soft skill, maka ada satu hard skill yang akan ada hubungannya di sana. Sehingga di sini saya melambangkan sebagai satu konsep keseimbangan yin yang antara hard skill sama soft skill. Nah, apa sih hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di era industri 4 dan society 5?
Kalau kita kembali ke judul di awal tadi, maka yang pertama kita butuh power skill berupa kemampuan membangun tim, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk kepemimpinan, mengelola organisasi dan membangun kepemimpinan yang partisipatif, lalu kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, di mana kemampuan meningkatkan produktivitas itu tidak bisa lagi sendiri, tapi harus kolaborasi. Kalau teman-teman di banyak tempat masih pakai pentahelix gitu, saya sudah meningkat memakainya n-helix, di mana n itu apa yang kita harapkan. Misalnya n-nya 10, maka ya jadi ada 10 helix kan gitu. Kalau 11 helix kan. Nah, n-helix gimana apa artinya? Maka kolaborasi menjadi tidak terbatas kepada hanya pentahelix, tapi semua orang yang bisa kita ajak, semua instansi, semua proses yang bisa kita ajak untuk mendorong pertumbuhan bersama. Karena mendorong kerja bareng, kolaborasi itu pasti akan, kalau yang namanya kolaborasi, pasti para pihak akan memetik keuntungan di sana dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian membangun kemampuan personal yang tadi saya ceritakan di awal, jadi kemampuan soft skill yang lengkap semua, kejujuran, kedisiplinan, ketepatan waktu, dan lain-lainnya. Lalu di era industri 4.0 dan society 5.0 ini kita juga perlu tactical skill, memanfaatkan big data untuk bisnis intelligence, memanfaatkan kreasi-kreasi aplikasi desain UX untuk bisnis kita. Kemudian memastikan bahwa accounting yang kita gunakan benar-benar accounting yang sudah digital, jadi lebih ke ini ya, lebih mudah nanti ketika ini. Kemudian mengelola sumber daya manusia menggunakan aplikasi aplikasi sumber daya manusia seperti CRM dan lain-lain itu, ERP, CRM. Kemudian marketing dengan proses-proses marketing online, project management, lalu sales ya. Nah ini UMKM ini loh, tantangannya kayak gini loh. Lalu kalau kita trainingnya masih training seperti biasanya, kira-kira kita sampai kapan gitu ya? Mendorong UMKM tumbuhnya itu sampai kapan akan mereka bisa tumbuh menjadi, karena sejak awal sudah salah trainingnya gitu loh. Kemudian apa yang terakhir, technical skill, kemampuan cloud computing, kemampuan cyber security, kemampuan data science melalui big data science, di mana big data science ini kalau untuk UMKM maka dia berhubungan sama business intelligence. Bagaimana kita bisa mendorong data yang ada bisa kita gunakan untuk keputusan bisnis gitu kan. Kemudian IT dan software development. Nah di sini proses-proses seperti ini itu sebenarnya teman-teman startup dan teman-teman UMKM itu bisa saling saling, yang saya tadi ceritakan di awal ketika ada program dari BI untuk mencoba mendorong mereka untuk berkolaborasi. Jadi mendorong mereka untuk bisa saling memperkaya proses-proses ini yang harus dihadapi oleh UMKM ke depan. Dan kita perlu tahu bahwa pandemi mendorong itu makin cepat. Cloud computing misalnya. Cloud computing itu kayak saat ini kita masuk proses-proses online menggunakan YouTube, kemudian pakai Zoom, itu sudah masuk ke technical skill yang sifatnya cloud computing, dan di sana kita harus benar-benar belajar tentang hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Tentunya di awal harus mendorong proses di awal adalah soft skill-nya harus benar-benar kuat. Nah ini kesimpulan akhir yang saya kreasikan dari pemikiran saya selama ini, bahwa untuk bisa mendorong pertumbuhan diri, mendorong kompetensi diri, mendorong
diri menjadi lebih baik, mendorong keterampilan makin bagus, ya kan, mendorong kita menjadi lebih berkompeten, maka 3 sisi kompetensi itu harus didalami, di mana ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Attitude itu masuk di konsep-konsep sikap, ya. Skill itu ada 2, ada hard skill dan soft skill, dan knowledge itu adalah pengetahuan dasar yang kita punya. Jadi kalau mau berupaya di mana, dia harus benar-benar paham tentang. Kemudian ini tiga segi ini yang disebut sebagai kompetensi, ya. Ketika kita bicara tentang kompetensi, maka kita bicara tentang 3 hal. Lalu ada 2 hal lagi yang masih perlu kita lakukan ketika kita sudah berada di era sekarang. Yang pertama, kemampuan menginovasi. Jadi begitu kita tahu kondisi yang ada di lapangan, datanya seperti apa, kita harus mampu menginovasi dan mampu mengkreasikan sesuatu yang baru. Karena hanya itu yang mampu kita lakukan ketika kita sudah berhadapan dengan kecerdasan buatan. Jadi kemampuan kita ada di sana. Dan ini didorong didukung oleh makin banyak kita mendapatkan experience atau pengalaman hidup atau pengalaman kerja, gitu kan. Dan makin banyak kita mendapatkan entertain, ya. Entertain ini artinya rekreasi, plesir, dan lain-lain, ya. Itu maka kita akan makin lengkap sebagai seorang manusia yang berkompeten. Itu sebabnya kalau kita tahu seperti Renat Kasali, ya, dia mendorong para siswanya untuk keliling dunia, gitu kan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk 2 hal yang di ujung kiri dan di ujung kanan. Mendorong mereka mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya, dan mendorong mereka juga mendapatkan entertain yang lebih menarik, gitu. Lebih membuat hidup itu akhirnya menjadi orang yang mencintai kehidupan. Itu saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi nah, bagaimana dengan UMKM, gitu kan? Ya itu tadi, UMKM karena kebutuhan saat ini sudah seperti itu, sudah harus ada hard skill, power skillnya harus benar-benar kuat, technical skillnya harus kuat, dan semuanya berbasis teknologi, kan. Maka mau nggak mau teman-teman startup itu harusnya punya kepedulian sosial ke sana, membantu mendorong ke sana, ya tentunya sifatnya sifat mentorship yang lebih setara lah, yang bisa jadi tempat curhat. Dan itu kemarin sudah dilakukan sebenarnya dengan teman-teman BI, itu kita ada program ke sana, dan saya tidak tahu apakah proses itu berjalan karena pandemi, apakah tertunda dan lain-lain, karena kita laksanakan itu sejak tahun 2019 dan berjalan baik. Kemudian ada pandemi, gitu. Saya pandemi itu karena training saya berbasis offline, ya. Saya hampir banyak kali nolak training yang online, hanya beberapa online aja yang saya terima. Misalnya kalau marketing itu masih bisa lah, marketing online atau akses hal-hal yang sifatnya online itu masih bisa ditrainingkan dalam konsep-konsep training yang sifatnya online seperti ini, yang menggunakan fasilitas Zoom dan YouTube. Yang terakhir, bagi teman-teman yang kebetulan UMKM ada di sini, misalkan ada yang nonton, maka yang terakhir adalah seandainya teman-teman memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi lewat cara rebahan, sambil dengerin video, maka coba googling di YouTube dengan judul webinar atau workshop. Kita perlu berbahagia bahwa pandemi, gitu, telah mendorong tumbuhnya pengkayaan konten dari YouTube, di mana di YouTube sekarang isinya hampir semua online itu semuanya masuk sana semua. Workshop ada, webinar ada, mau nonton Pak Sandiaga Uno ngomong, kita tinggal rebahan cari, ya kan, webinar yang ada Pak Sandiaga Uno. Mau cari yang lain, misalnya pembicara yang lain, para profesor maupun motivator yang ada, misalnya banyak sekali. Di modalnya hanya akses internet sama
keberanian dan kemampuan serta kebutuhan untuk meningkatkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Udah itu aja. Butuhnya cuma itu aja. Jadi selain rebahan nonton drakor ya kan, coba deh sekali-kali rebahan itu nonton webinar di YouTube. Rekamannya banyak sekali sekarang di YouTube. Dan kita sekali lagi perlu memberi apresiasi pada pandemi loh. Baru sekarang loh ya, yang memberi apresiasi pada pandemi, yang lain ngomel-ngomel kan. Kalau saya enggak, saya mengapresiasi, memberi apresiasi pada pandemi, bahwa dengan pandemi kita telah bisa mendorong banyak sekali pihak memperkaya konten digital menjadi konten yang bisa dinikmati dengan dengan baik dan isinya bermutu, sehingga kita bisa rebahan sambil nonton webinar di YouTube, rekaman webinar di YouTube. Dan saya yakin ini juga live di YouTube kan. Nah, semoga teman-teman nanti kalau yang nonton bisa lihat di YouTube sambil rebahan gitu kan. Jadi rebahannya menjadi rebahan positif gitu. Itu saya kira Mbak, saya hasil dari pemikiran selama ini ya. Jadi UMKM itu enggak bisa trainingnya model training yang mendatangkan banyak pembicara, kemudian mendatangkan narasumber sebanyak mungkin, lalu mereka dengerin aja enggak. Kalau training saya selalu mereka harus berada dalam satu lingkungan melingkar gitu ya. Jadi kita selalu pakai round table. Supaya apa sih? Supaya timbul kolaborasi, itu yang paling penting di sana dulu. Kolaborasi antar para peserta. Kalau sifatnya model kelas kayak di umum itu enggak akan terjadi seperti itu. Tapi begitu bentuk kelasnya aja diubah, itu sudah terjadi kolaborasi. Itu yang lebih dulu itu. Kolaborasi itu apa sih? Kalau mereka mampu mengelola diri sendiri, mampu mengelola kompetensi diri yang di bidang intrapersonal, maka mereka akan bisa menjadi kelompok yang mulai mesra. Mesra ini yang penting. Begitu mereka udah mesra, ya udah tinggal lanjut aja, tinggal ditawarkan kira-kira mau koordinasinya seperti apa. Itu saya kira Mbak, saya presentasi saya kalau diminta untuk membahas tentang UMKM. Jadi istimewa sih iya, dan istimewanya adalah UMKM itu seluruh Indonesia istimewa, tidak cuma di Yogyakarta ya, tidak cuma di DIY. Mereka punya mindset yang agak istimewa, yang dimana terkadang banyak sekali di sana berawal dari orang-orang yang terpaksa cari penghidupan lewat usaha-usaha produktif di wirausahaan. Seandainya mereka disuruh milih pun mereka akan milih jadi pegawai. Cuma sayangnya kan lowongan pekerjaan dan lulusan kerja dan yang lain-lain itu pasti akan selalu selalu lebih banyak orang yang cari kerja daripada kebutuhan pekerjaan. Itu saya kira pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan yang masuk di YouTube? Kalau ada, boleh saya jawab di sini mungkin. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Coach Dimas Sabto ya, yang sering banyak sekali ilmu luar biasa, keren banget, dan juga kita banyak banget ilmu mengenai tentang UMKM, soft skill juga, hard skill juga, dan bagaimana nih caranya gitu kan kita menjadi lebih baik lagi, karena sebetulnya gitu ya, dalam UMKM sendiri gitu ya, Coach Dimas Sabto gitu loh, kita harus memperkuat diri sendiri gitu ya. Jadi biar tangguh tadi, betul sih. Kadang-kadang untuk anak-anak milenial sekarang gitu, banyak sekali mereka punya ini dan juga itu, cuma untuk eksekusinya kadang-kadang kan suka kayak berani, takut nih kalau nanti gagal, takut nih kalau seandainya nggak berhasil gitu ya. Tapi ini Coach Dimas, mungkin ada nggak sih sebetulnya gitu perbedaan yang signifikan gitu mengenai tentang SDM sebelum adanya era digitalisasi ini dan di era digitalisasi ini, mungkin tantangannya apa kalau untuk di era digitalisasi ini? Coach Dimas Sabto. Gimana Mbak? Diulangi coba, agak keras sedikit. Oke, baik. Tantangannya? Oke, tantangannya dari SDM sebelum di era digitalisasi dan juga di era digitalisasi ini, tantangannya seperti apa nih Coach? Yang paling utama tantangan untuk ini kemampuan kolaborasi kalau saya lihat. Karena banyak sekali teman-teman itu yang ketika sudah berkolaborasi, pertama mereka tidak mampu komunikasi, ya kan?
Pertama, tidak mampu mengkomunikasikan ide, itu tidak mampu. Sehingga gimana kita bisa kolaborasi kalau diem-dieman kan gitu kan? Iya enggak? Ya. Hubungan interpersonal kan harus ngoceh satu sama lain kan. Nah itu. Jadi kolaborasi, kemudian di sana ada turunannya adalah komunikasi. Dua itu yang paling utama. Baru yang lain-lain ngikut ya. Saya selalu bicara soft skill dulu ya. Yang pertama pasti kejujuran. Kalau kita tidak jujur, orang tidak percaya gitu. Kalau satu kolaborasi tidak saling jujur ya, buat apa kan gitu. Jadi itu kejujuran. Baru kemudian yang lain-lain. Nah, masalah-masalah seperti kompetensi teknis yang lain ya, misalnya kayak teknik skill, skill seperti teknologi itu sebenarnya bisa dipelajari. Saya dan tim ya, itu yang satu-satunya wilayah yang kita tidak percaya gaptek. Jadi kalau udah ada teman yang bilang saya gaptek, itu kita marahin, kita didik, saya bilang selalu, yuk kita cuci dulu otaknya gitu. Kita dorong mereka supaya berani mengakses teknologi minimal di smartphone mereka. Karena apa? Smartphone itu kalau salah nutul ya, salah sentuh, itu tidak akan rusak itu loh, ya kan? Paling hanya terlempar ke mana gitu, tapi si smartphone-nya ini tidak akan rusak. Itu keberanian itu dulu yang kita dorong. Sehingga kalau kita sama teman-teman UMKM itu selalu kita dorong bahwa mereka menjadikan gaptek sebagai mental block ya, tapi kita dorong bahwa gaptek itu tidak ada. Yang ada adalah Anda malas. Nah, ya kan? Yang ada Anda yang malas. Nah, bagaimana cara Anda supaya tidak dihina orang lain sebagai orang yang malas? Anda harus berubah kan gitu. Itu yang menarik di sana. Gitu ya coach ya, untuk belajar gitu ya. Iya, makanya eranya kalau menjadi manusia dari dulu ya, dari era apa Pak almarhum Pak Muhammad Hatta ya. Kalau kita Hari Pahlawan, kita menghubungkan dengan ini Hari Pahlawan ya. Saya selalu ingat bahwa yang mendorong kita untuk menjadi manusia pembelajar, kalau saya baca-baca di ini itu Muhammad Hatta, kemudian para proklamator ya Soekarno, itu selalu mereka warisannya buku, ya kan? Nggak ada warisan yang lain-lain. Pak Muhammad Hatta itu malah punya perpustakaan yang sampai sekarang masih ada. Kalau almarhum Soekarno misalnya, karena suka seni, maka warisannya adalah barang-barang seni kan, ya kan? Tahu enggak bahwa kalau kita memandang lukisan gitu, itu kita bisa tercerahkan loh. Hanya sekedar memandang aja. Kalau kita memang mampu mendapatkan informasi informasi seni dari sana itu. Nah dari sana apa? Kita harus menjadi manusia pembelajar loh. Daerah saat itu ya, ketika buku sulit dicari, itu kita harus sudah menjadi manusia pembelajar, apalagi di era sekarang gitu. Ketika akses internet begitu bagusnya, ketika YouTube banyak sekali webinar, kemudian ketika online training itu banyak sekali, Coursera, Khan Academy dan lain-lain banyak banget kan. Mengapa kita hanya rebahan nonton drakor gitu loh? Meskipun di drakor pun kita bisa mendapatkan pengalaman itu, tapi kan itu tidak realistis, artinya itu hanya dapatkan entertain aja yang di sisi kanan yang tadi saya cerita, mendapatkan entertain yang kemudian kita hanya berimajinasi kan. Jadi kita perlu boleh sih nonton drakor, tapi harus punya cita-cita main ke Seoul gitu kan. Nah, itu baru gitu loh. Baru menjadi kemampuan untuk pembelajaran diri. Nyatanya memang sekarang banyak orang-orang yang main ke Seoul hanya karena nonton drakor loh. Iya, itu salah satu keberhasilan Korea yang mengekspor budayanya menjadi ekonomi gitu kan. Kita sebenarnya main ke sana juga, tapi ya belum berhasil. Ya Indonesia tuh main ke sana, DIY juga main ke sana loh. Artinya mendorong ekspor budaya supaya tumbuh menjadi ekonomi. Gitu. Tapi ya belum berhasil gitu. Kita doakan aja semoga
Amin. Dan kolaborasi banyak pihak menjadi lebih berhasil. Baik, Coach, di Mas Sabto gitu tadi juga ternyata basic skill juga mungkin tantangan juga adalah ngomongin yang namanya kolaborasi, kerjasama gitu ya dengan antara satu dan juga lainnya gitu. Dan dia digitalisasi ini kolaborasinya adalah kunci berarti, Coach. Iya. Kolaborasi itu saya melihat sebagai kunci karena begitu kita kolaborasi, begitu kita bertemu orang lain, maka di sana ada proses-proses pendewasaan dia sendiri itu. Pendewasaan soft skill. Bagaimana dia bisa menjaga omongan supaya tidak nyinggung orang gitu kan. Menjaga diri supaya bisa menahan diri kalau orang yang di depan kita kontra ya. Jadi kemudian tidak saling emosi. Itu pembelajaran awal ketika kita belajar tentang soft skill. Bagaimana kita bisa mengapresiasi orang di depan kita meskipun kita tidak saling sepakat dalam satu hal. Itu juga hal yang perlu dipelajari. Jadi begitu interaksi, kolaborasi, maka di sana ada pembelajaran sejak awal ketika sikap-sikap diri interpersonal sama intrapersonalnya tumbuh di sana. Dan di situ butuh kejujuran. Kalau tidak jujur percuma gitu. Dan kejujuran dari hati semua ya Coach. Bahkan tadi juga Coach Bima Sapot juga bilang gitu bahwa semua itu harus datangnya dari hati gitu ya. Apapun yang akan kita lakukan ketika ada kejujuran, habis itu juga kayak bisa untuk mencintai apa yang kita lakukan juga gitu. Karena gimana sih sebetulnya gitu Coach dengan adanya digitalisasi ini itu kan pasti persaingan juga semakin banyak nih. Banyak juga UMKM yang lahir juga gitu. Semuanya cara kita untuk bertahan bersaing bersama mereka. Mungkin dari diri sendiri gitu, biar nggak mental breakdown kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya. Biar mental tetap terjaga gitu. Ada semangat, tetap juga punya motivasi yang tinggi. Kan mungkin nggak sih ada cara-cara tersendiri gitu, Coach? Saran ya ke UMKM. Ya. Beranilah kalau saran saya ke UMKM sederhana aja, beranilah untuk berubah menjadi di era digital, artinya berani untuk mengakses digital, berani untuk mencoba hal baru, karena banyak sekali teman-teman kita itu kondisinya sudah nyaman, merasa nyaman sehingga zona nyamannya mengungkung dia gitu kan, sehingga mereka tidak mau berubah. Contohnya misalnya beberapa waktu lalu saya melatih teman pengusaha batik ini. Saya dorong minimal ada perubahan mengubah ini kondisi rumahnya dan lain-lain kan menjadi nggak nyaman. Memberanikan diri itu dulu. Jadi berani berubah. Yang paling penting itu kata kuncinya. Berani berubah. Jangan sampai kita mental block menghambat kita untuk tidak berani berubah. Dengan berani berubah, maka kita akan berani ambil risiko untuk tidak nyaman. Karena yang namanya perubahan tidak selamanya nyaman. Nah, dengan kita punya keberanian untuk merasakan ketidaknyamanan, gitu kan. Satu kali aja. Nanti kalau mengalami proses itu, dia merasa ada perubahan yang baik, gitu kan. Perubahan yang mendorong dia tumbuh, dia akan ketagihan untuk mencari zona tidak nyaman. Begitu dia sudah ketagihan untuk mencari zona tidak nyaman, maka dia menjadi orang yang kreatif. Yang namanya orang kreatif itu selalu orang-orang yang kondisinya mengalami ketidaknyamanan gitu. Sehingga dia di otaknya menjadi tumbuh proses-proses mencari sesuatu supaya menjadi lebih nyaman kan gitu. Itu jadi fungsinya itu. Kata kuncinya cuma harus berani berubah. Kalau enggak mau berubah ya sudah, mending tiduran aja kan gitu. Iya kan? Iya. Itu kunci-kuncinya di sana, harus berani berubah. Jadi kalau saya dengan teman-teman yang saya berada di binaan saya, selalu saya bilang Anda harus berani berubah. Yang namanya berubah pasti ada kondisi tidak nyaman. Dan Anda harus berani untuk mengambil ketidaknyamanan itu, karena tidak selamanya akan tidak nyaman, pasti akan naik menjadi lebih nyaman kan kadang-kadang kan. Ya.
Tuh, sih sesederhana itu sebenarnya. Jadi kita harus punya hashtag ayo keluar dari zona nyaman. Gitu. Ya, zona nyamannya itu harus dilihat bahwa kalau zona nyaman itu sudah melenakan kita, gitu. Maka kita harus, ya kan, harus khawatir gitu pada diri sendiri. Ini kok aku jadi seperti ini, karena itu yang mendorong tumpulnya otak itu ya itu gitu loh. Mendorong orang-orang menjadi tidak bisa struggle ya, tidak bisa kerja keras dan lain-lain itu karena ya mohon maaf ya kalau teman-teman yang punya penghasilan tetap itu saya melihat itu zona nyaman yang mematikan kreativitas. Itu teman-teman yang punya kerjaan tetap dan punya gaji tetap, itu wilayah yang kalau buat orang-orang kreatif tolong hindari hal itu. Ya tidak akan pernah bisa ya mohon maaf ya ini buat para pegawai yang mungkin kalau Anda ingin berubah ya jadilah entrepreneur, jadilah wirausaha gitu kan. Nah, wirausaha sekarang ya manfaatkan ABB inkubator untuk bisa mendidik Anda untuk menjadi wirausaha digital yang baik kan gitu kan. Itulah. Bersama kita menjadi yang tidak pasti gitu ya coach. Iya. Harus berani untuk tidak nyaman gitu. Betul. Memang menjadi yang tidak nyaman itu memaksa kita juga untuk lebih maju lagi kan coach. Sama juga kayak halnya ada pepatah yang bilang kita harus berawal dari sebuah kegagalan dulu, kepepet, the power of kepepet dulu baru bisa berkembang. Kadang-kadang ada yang bilang gitu juga. Ada, ya yang saya ceritakan tadi kan banyak sekali teman-teman kita yang UMKM yang tumbuhnya karena kepepet. Karena sebenarnya mereka tidak ada peluang lain ya, mau jadi perampok bank juga tidak berani kan gitu kan, mau jadi kriminal tidak berani, akhirnya udah yang jadi orang baik-baik aja kan, terus jualan sesuatu gitu kan, paling gampang misalnya jual frozen food misalnya ya, terus ayam beli ayam diolah terus di frozen, udah kan udah bisa jualan. Teman kita itu UMKM-nya posisinya hampir 90% lah. Kalau ini bukan angka ini ya, bukan angka fix ya. Artinya saya hanya perkiraan aja. Tapi saya melihat bahwa banyak sekali UMKM kita yang memang posisinya karena kepepet, karena proses itu. Dan itu tidak boleh mendorong mereka menjadi orang yang tetap ini ya tidak mampu untuk belajar. Jadi harus posisi kepepet itu harus mendidik diri supaya tumbuh. Gitu. Tentunya dia harus berani bertumbuh bahwa UMKM, bahwa usaha dia tidak boleh begini-begini saja gitu. Harus tumbuh ke depan, harus tumbuh menjadi lebih baik, harus omsetnya harus naik gitu kan. Itu yang perlu jadi kepepet itu bagus. Iya, kepepet itu bagus. Dengan kepepet kita akan mengalami kondisi tidak nyaman ya. Kalau mau tadi ditanyakan, wah kepepet ini. Dengan kepepet itu kita menjadi kondisi tidak nyaman dan akan tumbuh di sana kemampuan kreativitas, nekatan dan lain-lain. Itu penting buat pertumbuhan diri seorang manusia. Jadi kita harus kepepet dulu. Ya, ya tidak harus. Ada gini. Coba deh teman-teman yang sudah merasa nyaman pada diri sendiri gitu ya, sudah merasa ini, coba dipikir ulang gitu kan, kira-kira kreativitas, kalau yang teman-teman yang kreativitasnya tinggi ya, coba dipikir ulang kira-kira kreativitasnya terganggu apa tidak. Kalau terganggu maka dia harus mulai mencari sesuatu yang lebih ini ya, yang lebih bisa mendorong dia untuk melewati masa-masa itu supaya tetap kreatif, supaya tetap bisa bertumbuh, supaya kompetensi tetap naik gitu. Betul. Jadi memang ya aku juga setuju gitu ya dengan yang disampaikan sama Coach Dimas bahwa kita memang harus ada di zona nyaman dulu atau kreatif juga gitu. Entrepreneur adalah jalan ninjanya gitu ya, untuk usaha biar kita tetap kreatif, apalagi untuk entrepreneur itu kuncinya adalah sebuah ide, kreativitas, dan inovasi setiap harinya gitu ya, coach, yang berplanning ke depannya juga. Tapi ini nih coach, karena sekarang kan masa pandemi, otomatis juga digitalisasi kita tuh semakin meningkat gitu ya. Yang awalnya kita secara offline, sekarang semuanya hampir sudah online, dari sekolah pun, dari pusat makanan dan sebagainya, buka toko pun juga secara online gitu ya.
ini juga banyak menciptakan gitu ya usaha-usaha baru di UMKM juga. Tapi gimana nih untuk cara bertahan nih coach? Tantangan di UMKM di era normal ini, tantangan apa yang dihadapi dan strateginya seperti apa nih untuk normal ini? Ya, jadi kalau sudah menyangkut ke online dan itu menyangkut ke UMKM, maka saran saya kolaborasi. Jadi tolong deh kalau memang kompetensinya dari ke sana gitu kan. Karena kita kan tidak bisa menjadi seorang yang serba bisa kan. Kita tidak bisa menjadi orang yang kemudian segalanya kita tanya kemudian dia bisa jawab kan. Segalanya kita minta kemudian dia bisa melakukan. Seorang yang benar itu dia harus memiliki spesifikasi khusus, spesifikasi tertentu, punya kompetensi tertentu dan dia tidak bisa. Ini sama UMKM yang pengen meningkatkan online dan lain-lain ya. Jangan deh kalau mau belajar boleh gitu. Silahkan karena memang kita harus menjadi manusia pembelajar. Tapi kalau sudah sifatnya untuk jualan, mau profesional, ya libatkanlah teman-teman di startup yang misalnya usaha-usahanya sudah menggunakan konsep-konsep digital untuk mampu berkolaborasi bersama gitu. Cari marketer digital yang bisa membantu kita untuk untuk bekerja bareng gitu kan, meningkatkan online kita, gitu, meningkatkan penjualan online misalnya gitu. Jadi jangan sekali-kali melakukan itu sendiri gitu. Karena eranya era kolaborasi, coba deh cari kolaborator yang bisa diajak kerja bareng. Itu satu. Kedua apa? Ya di sana pasti ada nilai-nilai ekonomi yang ada kan, harus bayar, harus macam-macam ya. Sadarilah bahwa orang yang mau belajar gratis lah, mau belajar yang berbayar, di sana apa yang dibutuhkan? Ada kecerdasan di sana, ada kemampuan otak yang dipakai. Yang kita bayar itu apa sih? Otaknya loh yang kita bayar. Ya kan? Kita bayar kemampuan otak orang yang kita ajak untuk memikirkan gitu, bukan membayar yang lain gitu. Ini teman-teman UMKM itu banyak yang belum mampu, belum menyadari ke sana bahwa yang namanya mengajak kolaborasi kalau sudah sifatnya bisnis ya tentunya ada nilai-nilai yang perlu dan dia harus berani gitu lah, berani membayar. Dan teman kolaborator bisa marketer online atau ahli-ahli online dari teman-teman usaha-usaha mandiri yang sifatnya online yang mau kerjasama juga harus melihat bahwa kalau kerjanya dengan UMKM ya jangan kasih harga tinggi lah, itu loh, sesederhana itu sebenarnya. Coba deh kita pakai konsep-konsep sosial marketing, sosial entrepreneurship ya, di mana kalau yang ngajak kerjasama misalnya BUMN itu boleh kita jualan setinggi-tingginya gitu ya, supaya uangnya BUMN ada yang masuk ke kita gitu kan, itu tetap kan itu uang rakyat kan. Nah, kalau sudah dengan UMKM ya coba deh pikirin itu bagaimana kalau kita pakai konsep CSR misalnya. Karena yang namanya CSR itu tidak harus perusahaan besar banget baru keluar CSR, tapi sejak muda, sejak startup tumbuh di awal itu dia sudah mampu sebenarnya untuk membangun CSR sebagai bagian dari, dan yang namanya CSR tidak harus konsep-konsep yang ini kan, tapi bisa hanya sekedar membagi waktu untuk UMKM. Nah, teman-teman startup ini yang belum mampu ke sana saya. Jadi teman-teman ini masih sibuk dengan diri sendiri gitu kan, masih mikirin angel investor gitu kan, nggak datang-datang gitu kan. Nah, ya kemudian ketidaknyamanan dia itu masih berkutat pada diri sendiri, sehingga dia mikirnya masih diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kolaborasi dengan banyak pihak itu bantu UMKM ya, siapa tahu setelah bantu UMKM terus ada angel investor yang datang gitu kan, karena ya kan yang namanya memberikan kebaikan pada orang lain kan pasti ada balasannya gitu. Ya, oke kalau begitu untuk Coach Dimas Sabto luar biasa untuk hari ini materinya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Coach Sabto, Coach Dimas Sabto ya, yang sudah senantiasa memberikan ilmu yang
luar biasa untuk kita semua juga mengenai tentang soft skill, hard skill, dan bagaimana tips-tipsnya ya kan biar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa era digitalisasi ini, dan juga yang pasti untuk Coach Dimas Sabto ya, semoga sehat selalu dan juga pasti Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Coach. Ya, sama-sama. Ya, dan juga Tiara mengingatkan untuk seluruh peserta gitu ya, untuk presensi dibuka pukul 11.45, jadi bisa dimulai untuk presensinya di jam 11.45 gitu ya, di jogja-startupday.com, jadi bisa langsung saja gitu ya. Untuk teman-teman ataupun untuk peserta bisa dimulai presensinya nanti ya jam 11.45, dan kita memiliki waktu 30 menit dan wajib untuk presensi dan mengikuti acara dari awal hingga akhir untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Dimas Sabto, kita ketemu lagi. Ya, terima kasih, sama-sama. Saya undur diri ya. Ya baik, terima kasih. Mas Sabto.